Debu TAGC, ketelitian 1 nano. Dulu komputer itu sebesar rumah. Sekarang seperti sebesar ini saja. Tidak tersembunyi darinya seumpama debu di langit. Dan tidak di bumi. Dan tidak yang lebih kecil dari itu. Dan tidak yang lebih menyolok. Melainkan di dalam tulisan yang nyata. Surat Saba ayat 3 bagian C. Nah, ekspresi debu TAGC itu diekspresikan oleh belalang. Al-Jarod. TAGC itu untuk satu manusia itu mencapai 27 juta keping. Ekspresi 27 juta TAGC itu dengan belalang, khusuk pemandangan mereka. Mereka akan keluar dari ladang kebangkitan seperti sesungguhnya mereka belalang bertaburan. Al-Qamar ayat 7. Mereka keluar dari ladang kebangkitan seperti sesungguhnya mereka belalang bertaburan. Nah, BBC sudah membuat filmnya. Nah, ini ekspresi debu TAGC. Khusuk pemandangan mereka. Mereka keluar dari ladang kebangkitan seperti sesungguhnya mereka belalang bertaburan. Debu TAGC. Tidak tersembunyi darinya seumpama debu di langit. Dan tidak di bumi. Dan tidak yang lebih kecil dari itu. Dan tidak yang lebih menyolok, melainkan di dalam tulisan yang nyata. Nah, Luqmanul Hakim itu pernah berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada seumpama biji yang kerdil, apakah di batu karang, atau di langit, atau di bumi, akan didatangkan karakternya oleh Allah. Sesungguhnya Allah latifun khabir." Sungguh latifun khabir. Sesungguhnya Allah latifun khabir. Nah, yang bisa dilihat manusia kan batu karang. Bumi itu dulu pandangan manusia kan cuma datar. Langit juga masih ngambang. Bagaimana langit? Penggambarannya itu cuma di batu karang. Bagaimana biji yang kerdil dibandingkan dengan batu karang? Nah, itu masalahnya. Maka itu ada cerita tentang batu karang ini. Batu karang itu kan istilah sokhro. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah berjalan berlindung di batu karang. Nah, ini dia. Tidakkah engkau lihat ketika kita berlindung kepada batu karang? Kata pemuda yang dia bawa, pemandu wisatanya, maka aku lupa kepada ikan kita dan tidak ada yang melupakan aku melainkan setan. Lalu ia ambil jalannya ke laut dengan ajaib. Nah, jadi di sini ada pengkamusan tentang sokhro. Batu karang itu besar sekali sampai bisa tempat berlindung. Itu dia. Tidakkah engkau lihat ketika kita berlindung kepada batu karang? Jadi penggambaran batu karang itu bukan batu karang sebesar genggam, tapi besar sekali. Dan ini biasanya adanya di pantai. Jadi, hai anakku, sesungguhnya jika ada seumpama biji dari yang kecil, biji dari yang kerdil.
Ya, kenapa? Kalau biji mangga kan besar. Makanya ini dibilang biji sawi. Karena kecil. Di dalam batu karang. Nah, pernyataan ini sebenarnya adalah penggambaran tentang atom. Atom itu penggambarannya seperti itu. Jadi atomnya batu karang, biji yang kecil itu inti atom. Nah, ini teori atom nih. Jadi kalau Anda lihat biji yang kecil di dalam batu karang, nah itu adalah inti atom. Jadi penggambaran atom dan inti atom itu seperti itu. Batu karang yang besar itu atom, dan biji yang kecil di dalamnya itu yang dikatakan inti atom. Tuh, jadi Luqmanul Hakim memberikan penggambaran tentang atom. Akan dijelaskan Allah juga katanya. Sesungguhnya Allah latifun khabir. Jadi fenomena latifun khabir itu dari fenomena seperti ini. Nah, ini kan ini kromosom. Ini kita udah masuk di inti sel nih. Nah, kita masuk ke atom. Nah, ini atom. Nah, ini atom kan? Ya kan? Orbit satunya kan punya 2 elektron, spin up dan spin down. Ya kan? Kulit 1 dan kulit 2 ini udah atom ini. Nah, sekarang kita masuk ke inti atom. Masuk ke inti atom itu perjalanannya jauh, saudara. Jadi atom itu besar sekali, sebesar rumah. Nah, inti atom itu sebesar biji bayam. Nah, kita masuk ke inti atom. Lamanya perjalanan kita, itulah dia kita baru ketemu. Itulah inti atom. Jadi inti atom itu sesuatu yang sangat kecil di dalam badan atom yang besar itu. Inti atom. Jadi inti atom biji yang kecil di dalam batu karang. Batu karang itu adalah atom. Dan itu Luqmanul Hakim sudah menceritakannya kepada anaknya. Teori atom itu sudah ada dalam Al-Quran. Sakhra. Hai anakku, sesungguhnya jika ada seumpama biji dari yang kerdil, apakah di dalam batu karang? Ya, debu itu zarah debu. Ada juga yang memahami zarah itu adalah atom. Tadi penggambaran atom itu oleh Luqmanul Hakim. Nah, sel lebih kecil dari debu. Ya, sel lebih kecil dari debu. Debu itu kan molekul. Jadi kalau kita masuk nih ke kromosom, kromosom di sini TAGC itu adanya di sini. Nah, ini di debu TAGC itu perumpamaannya seperti itu. Sungguhnya Allah tidak menganiaya seumpama debu. Ini luar biasa, saudara. Seumpama debu. Jadi TAGC Anda itu tidak akan dirubah oleh Allah. Berubah dia. Jadi bukan Allah yang merubahnya. Nah, ini kan terjadi kelainan gen. Nah, cuma digeser satu huruf aja dia udah akibatnya luar biasa. Ini maksud. Allah tidak menganiaya seumpama debu itu. Jangan Anda kira itu karena Allah. Karena kamu, karena perbuatan kamu. Jadi pergeseran TAGC itu. Ini. Dan jika adalah dia baik, dia akan gandakan dia dan akan memberi dari sisinya ganjaran yang panjang. Debu TAGC. Dan tidak terluput dari pemeliharamu, dari seumpama debu di bumi, dan tidak di langit,
dan tidak yang lebih kecil dari itu, dan tidak yang lebih menyolok, melainkan di dalam kitab yang membuktikan. Debu DAGC. Nah, katakan, serulah mereka yang kamu anggap dari selain Allah. Mereka tidak memiliki seperti debu di langit dan tidak di bumi. Nah, ini menarik. Di surat ke-99 ayat 7 dan 8. Maka siapa beramal seumpama debu kebaikan, mithqala zarrah, seumpama. Ada juga yang mengartikan ini seberat. Ya, oke lah, seberat atau seumpama. Seperti mithqala zarrah, khairan, kebaikan, yarahu, dia akan lihat dia, yarahu, dia akan lihat dia. Jadi sebesar debu kebaikan yang Anda buat akan Anda lihat. Nanti Anda lihat. Nah, dan siapa beramal seumpama debu kejelekan, dia akan lihat dia. Mithqala zarrah, seumpama debu, syarran, kejelekan, kejahatan, yarahu, dia akan lihat dia. Bagaimana kok bisa dilihat itu? Karena pada hari itu manusia itu matanya tajam seperti besi. Maka pemandanganmu pada hari ini tajam seperti besi. Debu DAGC. Menurut BBC, manusia akan membuang 19 kilo debu kulit mati. Jadi seumur hidup kita akan membuang 19 kilo. Nah, keluar bilangan 19 ini. Nah, di 19 kilo ekspresi debu. Jadi di kamar Anda itu kan ada debu. Nah, itu semua debu yang di kamar Anda itu, di tempat tidur Anda itu adalah dari kulit Anda yang sudah rontok. Tiap 28 hari dia rontok itu. Tiap 28 hari. Nanti dia akan bicara. 19 kilograms of dead skin.